Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rosyan Yudi Pratama dengan NIM 41424010002. Di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah pengantar teknologi telekomunikasi dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Prof. Dr. Insinyur Setio Budianto. Dengan judul Telemedicine Monitoring Kesehatan secara Real Time. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat membawa dampak besar di bidang kesehatan. Salah satunya adalah telemedicine ini, yaitu layanan kesehatan jarak jauh dengan adanya sistem monitoring kesehatan real time. Data vital pasien seperti detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh dapat dikirim secara otomatis ke tenaga medis. Hal ini sangat membantu pasien dengan keterbatasan jarak, waktu, dan mobilitas. Mengapa sistem ini penting untuk dibuat? Tidak semua masyarakat memiliki akses mudah ke layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Telemedicine ini itu menjadi solusi karena memungkinkan pemantauan kesehatan tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Sistem ini menjadi penting karena dokter tetap bisa memantau kondisi pasien dan mengambil keputusan medis secara cepat. Nah, tujuan utamanya eh, untuk memantau data kesehatan pasien secara real time, terus mengirimkan data ke dashboard online. Terakhir itu meningkatkan efisiensi dan kecepatan respon tenaga medis terhadap kondisi pasien. Nah, hubungan telekomunikasi dengan sistem telemedicine ini, telekomunikasi berperan sangat penting dalam sistem telemedicine karena seluruh proses pengiriman data tergantung pada jaringan komunikasi. Secara membaca data dari tubuh pasien, sensor tuh membaca data dari tubuh pasien. Kemudian data tersebut dikirim melalui jaringan seperti WiFi atau jaringan saluran ke server dan dashboard dokter. Tanpa telekomunikasi yang andal, sistem ini tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, ini komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama itu ada ESP32 sebagai microcontroller. Pas itu ada sensor detak jantung dan sensor tekanan darah, lalu ada sensor suhu, dan yang terpenting itu ada dashboard sebagai media pemantauan data. Ini diagram sistemnya. Diagram ini menunjukkan alur sistem secara keseluruhan. Data dari sensor dikirim ke ESP32, kemudian diteruskan melalui Wi-Fi ke server atau cloud, dan akhirnya dapat diakses oleh dokter melalui aplikasi website atau mobile. Sensor akan mendeteksi kondisi vital pasien secara terus-menerus. Terus data tersebut diperoleh oleh ESP32 lalu dikirimkan ke server. Data dokter dapat memantau data secara real time melalui dashboard. Jika terjadi kondisi abnormal, dapat memberikan peringatan otomatis. Nah, ini cara kerja sistemnya itu yang pertama, pasien mengenakan perangkat sensor. Lalu yang kedua itu sensor membaca data kesehatan secara real time. Yang ketiga, data diproses oleh ESP32 dan dikirim ke server melalui Wi-Fi. Lalu keempat itu dokter memantau data melalui dashboard dan sistem akan memberikan peringatan jika data melebihi batas normal. Nah, ini ilustrasi implementasi alatnya. Mana ESP32-nya ini berfungsi sebagai pusat pemrosesan data yang terhubung ke server untuk menampilkan hasil monitoring. Dan keunggulan sistem ini, yang pertama itu keunggulannya pemantauannya real time. Data kesehatan pasien dapat dipantau secara langsung tanpa jeda waktu. Lalu yang kedua itu efisien waktu dan biaya, mengurangi kebutuhan kunjungan langsung ke rumah sakit. Lalu yang ketiga itu dapat digunakan jarak jauh. Pasien di daerah terpencil tetap dapat dipantau kesehatannya. Lalu keempat itu penyimpanan data otomatis, riwayat data kesehatan tersimpan untuk analisis jangka panjang. Dan yang kelima itu mudah digunakan, desain alat dan sistem dibuat sederhana agar mudah dioperasikan. Nih implementasinya. Lalu yang terakhir itu mendukung banyak pasien sekaligus. Dokter dapat memantau beberapa pasien melalui dashboard bersamaan. Dan ini manfaat dan dampak sistem. Bagi pasien,
Sistem ini mengurangi kebutuhan kunjungan ke rumah sakit dan sangat membantu lansia atau penderita penyakit kronis. Bagi tenaga medis, sistem ini mempermudah pemantauan dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Lalu keterbatasan pada sistem ini masih memiliki ketergantungan pada internet. Jadi alat tidak dapat berfungsi optimal tanpa koneksi internet yang stabil. Lalu ada akurasi sensornya itu terbatas. Hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh kualitas dan kalibrasi sensor. Lalu di daya baterainya itu alat perlu sering diisi ulang jika digunakan terus-menerus. Lalu ada di keamanan data, risikonya itu kebocoran data kesehatan. Dan yang terakhir itu biaya awal pembuatan cukup tinggi seperti komponen medisnya. Nah, ini solusi dari keterbatasan tadi itu pada jaringan internet, sistem dapat dilengkapi dengan mekanisme penyimpanan data sementara atau offline buffer yang secara otomatis mengirimkan data ketika koneksinya kembali stabil. Dalam hal akurasi sensor, diperlukan proses kalibrasi berkala serta pemilihan sensor dengan tingkat presisi tinggi agar hasilnya lebih akurat. Keterbatasan daya baterai dapat diatasi dengan penggunaan baterai berkapasitas besar atau sistem power management yang efisien. Misalnya dengan mode tidur otomatis saat alat tidak aktif. Untuk menjaga keamanan data, sistem dapat menerapkan enkripsi end-to-end serta autentikasi pengguna agar data kesehatan tidak mudah diakses pihak tidak berwenang. Sementara itu, biaya awal pembuatan yang cukup tinggi dapat ditekan dengan mencari alternatif komponen lokal atau open source, serta melakukan produksi dalam skala lebih besar agar biaya per unit menjadi lebih murah. Nah, kesimpulannya, sistem monitoring kesehatan real-time ini merupakan inovasi berbasis telekomunikasi dan IoT yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Meskipun masih memiliki keterbatasan, sistem ini memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam pelayanan kesehatan modern. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.